Bapak Kasem Muhammadi. Assalamualaikum, selamat sore waktu Jakarta. Pak Kasem, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih, selamat sore. Alhamdulillah, Pak Kasem, terima kasih sudah bergabung dengan Ayu Sore. Pak Kasem, pemerintah Iran menyatakan siap kembali perang dengan AS, terutama jika terus melanggar dan mendekati Selat Hormuz. Bagaimana Anda mendengar ini, Pak Kasem? Ya, kalau pasti Iran itu sudah umumkan bahwa kami tidak percaya kepada Amerika Serikat dan bahkan kesepakatan yang mungkin akan diadakan di antara Iran dan Amerika Serikat. Sekarang kalau jaminan niatannya yang Iran itu sekarang itu mempunyai adalah kemampuan militernya dan kedua kekuasaannya atas Selat Hormuz. Oleh karena itu, saya kira Iran itu tidak akan lepas tangan dari dua jaminan ini, khususnya masalah Selat Hormuz. Kalau mereka bilang bahwa Iran itu mau mencapai senjata atom, senjata nuklir, saya kira dengan perang ini, walaupun Iran itu tidak memerlukan senjata nuklir, Trump dan Amerika Serikat dan Israel menghadiahkan senjata nuklir kepada Iran, dan itu adalah Selat Hormuz. Kalau sebelumnya Iran mungkin tidak begitu menghargai Selat Hormuz itu, pasti bebas Selat Hormuz, tidak ada gangguan, tidak semuanya bisa dijalankan, bahkan ada banyak ancaman yang diserahkan kepada Iran dari Selat Hormuz itu. Tapi setelah diserang Iran dari Teluk Persia atau negara-negara yang berada di Teluk Persia, hampir 14 pangkalan Amerika itu berada di daerah ini di Teluk Persia itu. Sekarang Iran sudah sadar bahwa tidak bisa biarkan mereka untuk menyalahgunakan Teluk Persia itu atau khususnya Selat Hormuz. Oleh karena itu, kalau kemarin itu ketika Amerika Serikat umumkan bahwa mereka akan mulai Freedom Project, untuk membiarkan diri mereka, kapal-kapal perang mereka, militer mereka, dan juga sekutu-sekutu mereka, Iran dengan segera menembak kapal perangnya Amerika Serikat itu, dan juga ada beberapa kapal yang tidak tanpa izinnya Iran itu, mereka juga mau melintasi Selat Hormuz itu, ada 4 kapal yang ditembak. Dan Iran umumkan dan Iran memperlihatkan bahwa sangat semangat untuk tidak biarkan senjata baru yang dia dapatkan, yaitu Selat Hormuz. Terkait Project Freedom ini, Pak Kasem, Iran kan langsung menyikapi dengan meningkatkan kesiagaan di perairan Selat Hormuz. Apakah Anda mendukung sikap tegas pemerintah terhadap AS di Selat Hormuz, Pak Kasem? Pemirsa yang terhormat harus ketahui bahwa Iran itu untuk jutaan tahun berada di Teluk Persia, dan setelah Revolusi Islam Iran itu hampir 50 tahun Iran itu walaupun bisa menguasai, bisa jalankan keinginannya dia sendiri, tapi tidak menghormati kesahabatan negara-negara yang lain, dan itu membuat musuh-musuh Iran itu, khususnya Amerika Serikat dan Israel, menjadi berani untuk menyerang Iran. Selama 10 bulan yang lalu itu, Iran diserang oleh Amerika Serikat. Banyak warga Iran, rakyat Iran tewas, termasuk banyak anak kecil, pemimpin Iran jatuh syahid. Oleh karena itu, saya kira itu tidak ada keraguan di sisi masyarakat dan rakyat Iran, juga pemimpinan Iran dan juga militer Iran, bahwa kalau Selat Hormuz itu tidak akan kembali lagi ke kondisinya lama, ke kondisinya sebelum perang ini. Kenapa? Karena sampai sekarang tidak ada selain kerugian yang Iran dapat dari kondisinya Selat Hormuz ataupun regime atau mekanisme yang dijalankan di Selat Hormuz itu. Oleh karena itu, Iran, sebagaimana yang saya tadi katakan, dari sisi masyarakat dan juga pemimpinan, mereka tidak ragu bahwa mereka dengan tegas dan dengan serius akan mengamankan Selat Hormuz itu, ataupun kecapaian atau capaian yang sudah kita
dapat dari selama perang ini. Ya, Baik. oleh karena itu saya kira kalau masalah Selat Hormuz itu, kalau dunia itu mereka harus membiasakan diri dengan mekanisme yang baru nih ya, yang sekarang beredar di Selat Hormuz. Ya pasti kalau negara-negara yang bersahabat sama Iran dan tidak akan memusuhi Iran itu, pasti mereka juga akan manfaatkan Selat Hormuz. Tapi kalau negara-negara yang memusuhi Iran, yang memperlihatkan kemusuhan terhadap Iran, terhadap musuh-musuh Iran, mereka sahabati mereka macam sebagian negara-negara di Teluk Persia, pasti mereka tidak akan diizinkan untuk memanfaatkan lagi kebebasan itu. Baik, terkait peningkatan kesiagaan di sana, di sekitar Anda, apakah ada perubahan pergerakan militer atau pengamanan, Pak Kasem? Tidak ada perubahan. Pasti kalau setiap malam, sebagaimana yang mungkin pemirsa yang terhormat ketahui, setiap malam ada warga Iran yang turun ke jalan-jalan untuk mendukung pemimpinan dan militer Iran. Kalau malam kemarin setelah serangan terhadap UAE itu, saya bisa bilang bahwa kalau jumlah orang yang ikut dalam aksi dan demo-demo mendukung pemerintah Iran itu double, yani mungkin 2-3 kali lipat itu ditambah warga yang turun ke jalan untuk mendukung. Karena mereka, sebagaimana saya katakan, mereka semangat bahwa tidak bisa kita habiskan ancaman Amerika Serikat itu dengan negosiasi ataupun bahkan perjanjian damai sama Amerika Serikat. Kenapa? Karena itu buktinya adalah sejarah hubungan Iran dan Amerika Serikat. Beberapa kali Iran sudah bernegosiasi sama mereka, 2 kali terakhirnya dalam 10 bulan yang lalu itu dalam proses bernegosiasi Iran diserang oleh Amerika Serikat. Sekarang saya dikatakan banyak orang jatuh syahid, banyak orang tewas, banyak infrastrukturnya Iran itu sudah habiskan. Kenapa bisa kita jalankan sama cara? Harus cara menghadapi ancaman itu harus dirubah, dan warga Iran mereka sudah sadar bahwa tidak bisa dirubahkan Amerika Serikat itu atau tindakan Amerika Serikat selain dengan kekerasan, selain dengan perjuangan terhadap mereka. Oleh karena itu, dan sekarang saya kira kalau Selat Hormuz sekarang sebagaimana saya tadi katakan merupakan senjata nuklirnya Iran, ya. Yani dengan menguasai Selat Hormuz itu untuk mengamankan jalur, karena 14 pangkalan itu semua peralatan persenjataan mereka dari sama Selat, dari Selat Hormuz itu. Dan khususnya mengenai Emirates ataupun UAE itu semua orang tahu bahwa itu adalah Israel kecil di Teluk Persia, dan hubungan dan kerjasama yang kuat di antara UAE dan Amerika Serikat dan Israel itu bukan suatu rahasia. Semua orang tahu bagaimana mereka. Oleh karena itu, kalau ada ancaman dari apapun saja atau dari negara apapun saja, Iran ragu untuk bersiap dengan keras sehingga bisa menghasilkan keamanan rakyat dan warga Iran. Ini kan situasi di Selat Hormuz makin memanas, terutama setelah Amerika Serikat melakukan Project Freedom begitu. Anda khawatir nggak kalau perang ini akan berdampak terhadap masyarakat, terutama di faktor ekonomi? Iya, sekarang saya kira kalau Iran itu dari sisi pemimpinan dan juga rakyat sudah mereka siapkan diri mereka untuk perang yang cukup panjang, dan pasti ada tekanan ekonomi di Iran sekarang karena blokade yang Amerika Serikat letakkan, tapi masih bisa diakali. Yani Iran itu sudah 47 tahun sudah sangat tahu bagaimana bisa mengakali blokade atau sanksi-sanksi yang diletakkan atas warga Iran itu. Oleh karena itu bahkan walaupun beradanya blokade itu, Iran sampai sekarang mungkin puluhan juta barel minyak itu sudah ekspor kemana-mana,
hari kemarin atau hari sebelumnya ada satu kapal yang besar sekali 2 juta barel minyak di Lombok, di Selat Lombok yang ada di sana. Oleh karena itu pasti tekanan ada, tapi Iran itu luas sekali, hampir 8.500 kilometer perbatasannya Iran itu. Oleh karena itu tidak akan begitu menekankan ekonomi Iran, dan Iran sebagaimana yang saya tadi katakan sudah terbiasa untuk mengakali tekanan ekonomi yang dijalankan melawan Iran. Baik, terakhir Pak Kasem, apa yang Anda harapkan terhadap situasi konflik saat ini, Pak Kasem? Saya berharap bahwa Amerika Serikat itu, Amerika, Israel, dan negara-negara yang bekerja sama mereka bisa kembali ke mereka sekali lagi dan bisa paham bahwa dengan negara macam Iran yang kuat sekali, yang sangat semangat dan tidak akan memperbolehkan untuk menyalahgunakan lagi kedaulatannya ataupun kemampuannya, mereka bisa sadar bahwa mereka harus mundur, mereka harus kosongkan daerah ini dan biarkan semua negara yang berada di Teluk Persia itu dan di dunia bisa berhidup dengan damai. Mereka tidak boleh jahan atau pembajakan tidak boleh dijalankan lagi. Itu Trump sendiri bilang saya merasa sebagai seorang pembajak dan itu sangat menguntung kami itu. Yani masih pemikiran ataupun sistem pemikiran Amerika Serikat itu masih sistem penjajahan. Sekarang dia bilang hari ini saya mau kirim kapal Abraham Lincoln itu kepada Kuba. Kenapa? Mau minyaknya dia. Yani sama dengan 400 tahun yang lalu yang mereka membajak atau penjajahan mereka jalankan di negara-negara. Oleh karena itu saya berharap mereka bisa kembali lagi kesadaran bahwa mereka tidak bisa bertindak kepada negara-negara lain macam 400 tahun yang lalu atau macam penjajahan klasik itu. Kalau begitu insya Allah kita bisa menyaksikan pendamaian dan dunia itu insya Allah akan kembali lagi ke kedamaian dan insya Allah peace.